Ada apa dengan remaja kita di balik angka survei tentang tingginya pengakuan ketidakperawanan mereka? Apakah benar seks bebas mengepung mereka saat ini? Keluarga mengambil peranan yang penting dalam menjaga putra-putrinya. Melalui keluarga, seorang anak dapat merasakan kasih sayang dan rasa aman yang tidak akan dicarinya di luar rumah dengan cara yang salah. Dengan dukungan dari masyarakat, media massa, dan pemerintah, akan semakin mempersiapkan generasi muda yang bermoral dan berbudaya. Saya Sydney melaporkan untuk Solusi Live. Mereka merasa tidak bisa dipahami oleh orang tua sehingga mereka lari ke teman-teman. Ya, Siti, sebenarnya semua data yang tadi kamu paparkan tuh cukup memprihatinkan ya, bahwa tingkat seks itu semakin merajalela bahkan sampai ke tingkat remaja. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa kita tuh sudah punya solusi sebenarnya untuk bisa bukan hanya mengobati, tapi sebenarnya juga bisa mencegah. Dan itulah yang namanya keluarga. Dan keluarga adalah benteng yang terkuat sebenarnya ya. Keluarga ya, benar. Karena sebenarnya di zaman yang saat ini nih, kita sangat akrab sekali dengan yang namanya teknologi, berbagai produk teknologi postmodern. Betul sekali. Artinya kita bisa meng-create segala sesuatunya, tapi tanpa memikirkan bahwa ada nilai-nilai kearifan nasihat dari keluarga itu sendiri. Contohnya ya seperti ini, kalau kita ingin membangun negara yang benar, sebenarnya dimulai dari bagaimana mengurus juga masyarakat yang benar. Dan masyarakat yang benar itu akan dibentuk dari keluarga-keluarga yang benar juga. Dan keluarga yang benar pun akan dibentuk dari hati yang benar, Dit. Wow, luar biasa. Berarti nggak sia-sia aku ngajarin kamu selama ini ya. Aduh, terima kasih Suhu. Oke, Livers. Kita saksikan interview partner saya berikut ini. Livers, pada kesempatan kali ini saya berhasil menemui seorang psikolog remaja dari Iconic Froggy Floating Castle, yaitu Ibu Elizabeth Santosa. Apa kabar Ibu? Hai, baik. Waduh, hari ini cerah sekali Bu ya. Terima kasih banyak. Baik, pada kesempatan kali ini kita mau berbicara mengenai hubungan pranikah di kalangan usia remaja nih. Nah, sebenarnya faktor apa sih Bu yang menjadi dasar dari peristiwa banyaknya hubungan pranikah di kalangan remaja itu sendiri? Oke, kalau kita bicara faktor ada dua faktor. Satu faktor fisiologis dan kedua faktor lingkungan. Faktor fisiologis artinya ada perubahan hormonal dalam diri anak remaja. Dan perubahan hormonal ini memiliki efek terhadap sensitivitas otak. Artinya anak remaja lebih sensitif dalam menangani stres. Satu hal yang untuk remaja itu berat untuk mereka untuk tangani sendirian. Mereka butuh bantuan dan butuh support dari lingkungan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman. Namun yang paling dominan di sini adalah lingkungan keluarga itu sendiri, yaitu lingkungan terdekatnya. Lalu kalau itu menjadi gejolak dari dalam gitu ya, bagaimana mensiasatinya kalau seperti itu? Banyaknya energi ini itu harus disalurkan ke dalam kegiatan yang produktif. Misalnya banyak berolahraga, banyak belajar. Karena kenapa? Karena level stres mereka itu begitu tinggi, sehingga kita kalau olahraga itu kan hormon kortisol penyebab stres itu akan turun. Yang kita hasilkan dengan berolahraga adalah hormon endorfin, artinya hormon yang membuat mereka merasa lebih rileks, membuat si hormon stres ditekan, jadi tidak keluar begitu atau termanifestasi dengan perilaku agresif begitu. Baik, lalu jadi faktor apa yang lebih dominan nih? Apakah faktor dari lingkungan keluarga atau dari faktor dari fisiologis itu sendiri? Lingkungan tetap punya peran yang sangat besar, apalagi keluarga. Keluarga punya nilai-nilai dan norma yang kuat, dalam arti kata memagari anak remajanya untuk tidak melakukan hubungan pranikah gitu. Nah, Bu, kalau remaja ini kan sangat identik dengan yang namanya sedang asik-asiknya bermain dengan teman-teman. Berarti ada lingkungan di luar keluarga yang mereka lagi sangat dekat gitu dengan gaya hidup dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih menyikapi lingkungan yang seperti ini terhadap remaja itu sendiri? Nah, sosio-emosional remaja juga unik juga. Uniknya adalah mereka itu butuh pengakuan dari teman sebaya. Mereka merasa tidak bisa dipahami oleh orang tua sehingga mereka lari ke teman-teman. Nah, kalau lingkungannya baik, baiklah remaja ini. Tapi kalau lingkungannya seperti yang tadi Mbak katakan, ya punya teman-teman yang punya gaya hidup yang lebih tinggi, sosioekonomi yang membuat dirinya merasa inferior dan kecil hati. Nah, ini yang menjadi masalah di kota metropolitan ya, di mana budaya atau konsumerisasinya tinggi sekali ya. Nah, kalau konsumerisasi tinggi sekali, nah anak-anak ini butuh pengakuan. Jadi mereka akan melakukan berbagai cara
berbagai cara yang mereka belum pahami itu bertentangan dengan norma sosial atau bisa merusak masa depannya untuk mendapatkan pengakuan itu. Jadi menurut saya ya dengan adanya perilaku dan budaya yang terjadi belakangan ini itu turut bertanggung jawab juga, misalnya menjual diri untuk mendapatkan suatu materi. Tapi kalau remaja-remaja itu sudah memiliki materi yang cukup gitu, tapi mereka tetap melakukan gitu, itu sebenarnya kenapa? Memang tidak semata-mata karena memang untuk materi, tapi kalau di luar materi itu pasti secara emosional ada yang kosong. Kemungkinan besar itu kemungkinan ada peran ayah atau konflik keluarga atau domestik itu yang membuat mereka mencari rasa aman, dan mereka mencari rasa aman di tempat yang salah. Nanti efeknya ke depan anak remaja ini akan punya pola mindset bahwa setiap punya masalah atau melakukan dengan sang pacar begitu ya, nanti hamil ya aborsi saja. Semudah itu. Nah, karena tidak ada pemaknaan ya. Harus ada pemaknaan bahwa ini salah gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang pasti lingkungan yang terkecil pasti keluarga, betul ya, tanpa menyalahkan orang tua di sini ya. Lalu sebaiknya apa yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah putra-putri tercinta mereka untuk terjerumus ke hal-hal yang kita katakan masih sangat tidak lazim tentunya? Untuk orang tua yang paling baik adalah komunikasi. Adanya teknologi itu membantu kita untuk memantau anak kita, memonitor. Walaupun frekuensi bertemu itu jarang, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi. Yang kedua, kalaupun kita tidak bisa mengejar kuantitas, tapi kita bisa mengejar kualitas. Kualitas hubungan keluarga. Jangan sampai ketika orang tua sama anak sedang di hari Sabtu atau di hari Minggu sedang ngobrol gitu, terus orang tuanya pegang handphone dia sibuk sendiri, dia BBM-an atau apa chattingan gitu. Nah itu yang saya sebut kualitas. Sedikit tapi bermakna. Pastinya anak-anak remaja ini sangat berharga ya Bu ya. Jadi tidak perlu mencari keberhargaan di luar sana dengan cara yang salah tentunya ya. Baik, terima kasih sekali di waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih atas edukasinya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman remaja yang ada di rumah sana. Livers, sekian perbincangan kami dengan Ibu Elizabeth Santosa dari Iconic Froggy Flooring Castle sebagai psikolog remaja. Kembali ke studio.